Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini topik kita adalah meminjam uang untuk investasi. Bolehkah? Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Andanawari, Director of Business Development dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, ini langsung saja, apa boleh kita meminjam uang untuk berinvestasi terutama di pasar modal Pak? Boleh nggak? Jadi sebenarnya kalau ingin berinvestasi di pasar modal tidak disarankan untuk berinvestasi sekaligus dananya dari pinjaman gitu. Karena dengan melakukan dua hal tersebut otomatis investor itu akan terekspos dengan dua risiko sekaligus. Apa saja risiko-risiko yang bisa kita terima di investasi pasar saya bilang modal nggak ini? disarankan buat investor pemula karena biasanya investor pemula investasinya sendiri aja belum tahu. Dengan dia melakukan pinjaman untuk melakukan investasi, risiko mempunyai pinjaman juga ada. Karena dengan kita melakukan pinjaman, investor itu tiba-tiba mempunyai kewajiban untuk membayar bunga dan juga pokoknya. Nah, bisa dibayangin gimana kalau misalnya dia tuh mempunyai pinjaman, itu ada satu periode katakan dia misalnya sakit, tidak bisa membayar bunganya. Kan ada risiko terhadap pinjamannya tadi. Nah, bisa dibayangin tadi, risiko pinjaman satu sisi, ada juga risiko investasi. Ini tiba-tiba akan jadi dua. Kan? Nah, ini sangat tidak disarankan untuk berinvestasi di pasar modal menggunakan pinjaman bagi investor pemula. Ini yang harus dihindari lah. Oke, tapi kiranya bagi orang yang sudah betul-betul paham bagaimana Pak? Balik lagi, karena memang investor itu sudah paham terhadap risiko kedua sumber pendanaan atau investasi tadi, otomatis dia bisa aja melakukan investasi di katakanlah pasar modal dengan menggunakan pinjaman. Boleh-boleh aja, tapi otomatis apa? Sebelum melakukan investasi maupun pinjaman, investor itu sudah melakukan pemahaman atau risk assessment terhadap risiko yang kemungkinan akan timbul, baik itu dari risiko investasi maupun risiko dari pinjamannya itu sendiri. Jadi kalau itu udah dipelajari, harusnya sih nggak ada masalah seperti itu. Oke, jadi biasanya yang sudah betul-betul paham sudah memperkirakan ya Pak, sudah ada perhitungan dengan teliti ya Pak ya. Nah, tapi bagi mereka yang masih pemula, kiranya bagaimana untuk mengurangi tingkat resiko untuk berinvestasi di pasar modal ini Pak? Jadi kalau saya pikir gitu, nggak ada kata telat, nggak ada kata nggak mampu gitu ya untuk berinvestasi. Karena kan menurut saya investasi itu kan harusnya merupakan satu kebutuhan bagi setiap orang gitu ya. Nah, kalau lihat dari situ sebetulnya salah satu sarana investasi yang bisa dimanfaatkan dan terjangkau harganya itu bisa menggunakan katakanlah kayak reksadana. Reksadana kalau sekarang itu kan minimum pembelian adalah 100.000. Dan kalau kita mau mengurangi lagi resiko investasi, lakukan investasi juga secara berkala setiap bulan. Jadi kalau kita ngebayang tadi, balikin tadi 100.000 per bulan, bisa dibayangin kira-kira satu hari itu kita hanya menyisihkan 3.000 rupiah loh. Saving satu hari yang nanti selama satu bulan tuh bisa dapat 100 loh. Dan saya pikir yakin kalau rasanya investor Indonesia tuh bisa menyisihkan 3.000 rupiah satu hari untuk kemudian dikumpulkan selama satu bulan dan uangnya ini diinvestasikan terutama di pasar modal melalui reksadana. Jadi saya pikir itu merupakan satu sarana investasi dan pembelajaran bagi investor untuk pertama mulai berinvestasi, mengurangi risiko investasi, dan dengan ini harapannya apa? Dia lebih mengenal produk dari investasi yang namanya reksadana seperti itu. Oke, jadi memang reksadana bisa menjadi pilihan bagi yang belum memiliki dana yang cukup juga ya, begitu ya Pak ya? Nah, tapi bagi mereka yang barangkali sudah terlanjur berinvestasi dengan modal pinjaman, mereka harus melakukan apa dong? Kembali lagi, jadi kalau untuk yang sudah terlanjur, nggak ada salahnya melakukan evaluasi terhadap portfolio dan menata ulang tingkat risiko yang bisa ditanggung sama dia dengan instrumen investasi maupun pinjaman yang dia punya seperti itu. Jadi harus di-balancing seperti itu. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh